Oke Mas Gary, gue masih pengen tanya-tanya ini, pengen kepo-kepoin. Jadi gini, kan kalau di remap ECU ini kan ada istilah stage 1. Terus gue kemarin sempat dapat tabel menunya nih, ada stage 1 apa tuh, ada 3 macam deh. DP apalah gue nggak ngerti. Itu bedanya apa sih Mas? Boleh di-sharing nggak? $170 dan gue nggak berani lagi. Hai guys, kembali lagi dengan gue Charles Hanafi, si vlogger kepo. Oke guys, sekarang gue lagi excited banget sih guys. Kenapa? Oke, sekarang gue pengen remap si BMB gue ini guys. Jadi kemarin kan gue udah pasang full exhaust ya. Jadi mobil ini udah gue ganti front pipe, down pipe, resonator sampai dengan muffler udah udah racing semua gitu ya, udah pakai aftermarket. Nah sekarang gue pengen remap guys. Jadi langsung aja gue pengen tahu, udah penasaran banget kayak apa kalau rasanya kalau remap. Penasaran gimana sih rasanya kalau udah di remap gitu kan. Jadi berapa lama pengerjaannya, pokoknya kita kepoin aja ya guys. Jadi langsung aja nanti kita ketemu di tempat remapnya ya. Jadi ikutin terus, jangan skip ya videonya. Pokoknya ikutin terus sampai nanti kita ke tempat remapnya, kita kepoin guys. Stay tune terus ya guys. Guys, jadi hari ini hari libur ya, hari Senin tanggal 17 Agustus. Jalannya sih lancar banget, jadi mudah-mudahan gak macet, jadi kita bisa cepat sampai. Jadi nanti ceritanya guys, ada beberapa hal sih yang gua pengen kepoin ya, seputaran remap di Brio gue ini. Karena ini kan baru pertama kali ya gue remap mobil, jadi paling nggak agak nora-nora dikit lah ya. Terus ya kepo banget dah gitu. Nah yang jelas gue sih kepengennya ini kan udah full exhaust ya, udah full exhaust juga. Terus air filternya juga udah gue ganti pakai replacement. Jadinya nanti gue kepengen settingannya tuh paling nggak bisa yang benar-benar settingan yang nggak hanya biasa aja gitu. Gue kepengennya yang ada unsur racingnya lah guys gitu. Pengen ada spek kompetisi dikit lah gitu. Istilahnya kalau si orangnya bilang tuh stage 2 gitu, stage 2 DK istilahnya mereka. Stage 2 DK itu katanya singkatan dari DK-nya tuh Dustek Killer katanya loh ya, gue nggak tahu. Jadi nanti kita kepoin aja. Terus nanti gue juga pengen lihat gimana sih prosesnya untuk remap ECU ini. Katanya sih cepat, cuma setengah jam gitu kan. Terus gue juga pengen tanya settingan yang lamanya, settingan standarnya bawaan dari mobil Brio ini, itu settingan ECU-nya mau disimpan dalam bentuk apa nih? Gue juga pengen tanya nanti guys. Pokoknya kita kepoin aja. Jadi sewaktu-waktu gue pengen standarin mobil itu bisa gitu loh. Jadi tukang remapnya tinggal balikin ke file asli sebelumnya, file bawaan pabriknya. Jadi gue mesti pegang filenya, harusnya sih gitu ya. Terus kemudian settingannya selain daripada stage 2 DK tadi, Dustek Killer tadi, gue juga kepengen dibikin pop and bang. Mungkin pop and bangnya nggak bisa kalau kita kayak pakai Dustek ya, sampai meledak gede banget, mungkin nggak gitu. Jadi mungkin ada kayak petasan dikit lah, tapi nggak sampai kayak Dustek. Dan sebenarnya agak susah guys, karena gue punya kan CVT ya. CVT kan engine brake-nya nggak terlalu kerasa ya. Sementara kalau kita mau buat kayak petasan gitu ya, kalau mau buat pop and bang sebenarnya kan ngandelin engine brake banget gitu kan. Nah ini kan engine brake-nya kan bisa dibilang minimal banget nih, karena ini CVT gitu, matic-nya matic CVT lagi gitu. Jadi agak sedikit susah, tapi ya udah, kita coba lihat aja kayak apa, siapa tahu emang beneran bisa gitu guys. Oke, so stay tune terus ya.
nggak tahu dari mana tempatnya ya. Bentar. Ini rest areanya guys, kita udah masuk, tinggal kita cari tempatnya aja. Sebelah mana kita gua nggak tahu. Ya mas. Nah, saya redain, putar dulu. Muter ke. Kenapa nggak? Ambil. Ini ya arah. Putar nanti. Arah keluar. Oke. Putar balik ya. Nanti pas Indomaret, pas Indomaret belok kiri. Oh, ini Indomaret nih. Ini saya depan Indomaret. Saya lihat tadi mobilnya kuning ganteng. Oke guys, jadi kita udah sampai. Itu juga tadi langsung gue ditelepon, dia tahu gue nyasar. Oke, jadi langsung aja kita kepoin ya. Let's go. Oke guys, sekarang lagi persiapan untuk di remap ya si Bambi-nya. Ya kurang lebih kayak gini lah tuh. Kang Giri, dadah dulu dong. Oh siap. Oke guys, ini jadi channelnya namanya Akang Giri nih ya. Jadi Kang, ini settingan apa nih Kang? Kita sambil ngobrol-ngobrol dikit ya. Iya. Terus throttle-nya gimana supaya bisa lebih responsif gitu mas? Oh, itu otomatis. Otomatis ya? Kita setting juga throttle, cuman kalau misalkan mau lebih sensitif, ditambah digabungin dengan throttle control juga lebih bagus. Gitu ya? Jadi nggak bentrok. Kan sekarang banyak tuh kayak pivot, shadow, terus works juga ngeluarin. Itu oke. Oke ya. Oke. Karena di mobil saya juga pakai throttle control juga. Oh, mobil Mas Giri yang itu ya, Jazz ya? Dia pakai throttle control juga, cuman saya pakai shadow. Oh gitu ya. Nah ini yang jelas tarikan bawahnya sih lemot banget sih mas. Ya wajar lah. Gitu ya. Mobil standar, Matic pula. Iya ya. CVT lagi. CVT lagi ya. Terus nggak ada Tiptronic lagi ya. Yep. Beda kayak Jazz ya. Nah terus data aslinya itu nanti asli ininya. Makanya saya disimpan nanya, ya? makanya saya nanya sama polisi Gitu. supaya tidak ketukar Sama punya orang gitu Betul. ya. Jadi setiap mobil walaupun mobilnya sama, pasti kita punya backup setiap mobil. Jadi nggak akan ketukar. Gitu ya. Terus nanti datanya tuh dikirim ke email gitu biasanya. Bisa juga ya. Oh jadi suatu saat saya mau standarin lagi tinggal Ya, betul. di setting lagi, Betul. aman ya. Tuh guys, jadi ini aman guys di remap ECU ini. Jadi bener-bener nggak usah pusing. Jadi bisa di standarin lagi, begitu mau dijual standarin beres. Ya mas ya. Yap. Mantap guys. Iya. Nggak ngerusak mesin ya guys. Jadi kalau kayak porting polis kan jadi cacat ya mas ya. Kalau ini jadi enggak. Ini tetap aja bisa dibalikin lagi. Mantap. Kalau speed limiter sendiri kan kalau si Brio ini kan sekitar 145-an tuh udah nggak bisa ya. Ini berarti dibuka ya, dia bisa ya. Nah, sesuai dengan judul settingannya full open limiter. Full jadi open limiter. Limiter RPM sama limiter speednya kita unlock. RPM limiter juga ya. Tapi ada yang bilang nih mas, sebenarnya Brio itu kalau CVT tetap ada limitnya, cuman geser limitnya aja gitu, bener nggak sih mas? Bukan geser limit. Jadi maksudnya CVT itu ada limitnya, limit di sini. Oh, di situnya. Jadi mau Situnya, triptonic guys. atau mau non triptonic seperti ini, dia tetap shiftingnya nggak akan bisa berubah. Shiftingnya tetap di 6200. Oh gitu ya. Ya. Jadi mau di open limiter apapun, shiftingnya dia tetap 6200 dia akan ganti gitu ya. Dia akan oper gigi. Oke. Beda sama yang manual. Kalau manual bisa Suka-suka kita. shiftingnya bisa digeser sampai 8000. Tergantung engine-nya kuat apa enggak. Tapi rata-rata mobil stock engine untuk di Brio dan Jazz itu bisa di setting di 7000-an. Oh gitu ya. Pokoknya tadi dapat bocoran dari Mas Giri, pokoknya settingan ISOM. Nice. Oh ya mas, saya mau tanya. Kadang-kadang ini kan gue mau pengen pasang bukan pasang sih, settingan ada pop and banknya gitu ya. Nah itu bisa nggak sih mas sebenarnya CVT dibikin pop and bank gitu? Bisa-bisa aja. Bisa-bisa, cuman nggak sekeras Dastek ya. Dastek kan bisa dor langsung Ya, gitu ya. cuman kan kita cari safety-nya aja. Iya benar-benar, jangan sampai mesinnya jebol ya. Ya. jadi jadi prinsip nyeting di Echelon itu satu
user friendly lah. User friendly ya. And engine friendly lah. Jadi Engine kita friendly, ya. mencoba untuk membuat settingan yang aman, nyaman, Tapi kencang. tapi kencang. Apa nyaman tapi kencang. Ya. Oke. Sampai ada yang bilang settingan kita tuh settingan kencang irit. Kencang irit ya, benar-benar. Biasanya kan kalau orang kencang itu pasti boros gitu kan, nggak mungkin kencang bisa irit. Tapi kadang-kadang mungkin bikinnya bukannya boros kali ya, tapi karena kencang mesinnya terus kaki kita jadi gatel. Ya. Nginjek pedalnya jadi makin dalam terus. Betul. Ya Mas ya. Itu yang bikin boros. Nah, ya. Itu yang di luar tanggung jawab kita. Tapi tanggung jawab si pengemudi ya Mas ya. Jadi EcuLab itu tidak bertanggung jawab terhadap efek samping dari remap. Efek sampingnya adalah kakinya gatal. Kakinya gatal ya. Yang kedua, pengennya bawa mobil terus. Oh gitu ya? Ya. Jadi ngeket orang rumah dong. Iya. Jadi Ya Allah Bang. kecanduan bawa mobil karena Canduan ya. kita buka potensi atau kecanggihan sesungguhnya dari mobil tersebut. Jadi kita ini sekarang lagi buat settingan supaya mobil Brio ini ownernya bisa merasakan kecanggihan sesungguhnya dari Brio Aslinya ya. tipe E CVT yang ya. orang selalu ngeremehkan, bilang bahwa mobil CVT itu Pelan. mobil lemot, mobil orang tua, Iya, mobil boyo lah, mobil nggak bisa lari. Oke, jadi ini kita buang stigma jauh-jauh itu ya. Betul. Guys. Iya. Oke Mas Gary, gue masih pengen tanya-tanya ini. Pengen kepo-kepoin. Jadi gini, kan kalau di remap Ecu ini kan ada istilah stage 1. Terus gue kemarin sempat dapat tabel menunya nih, ada stage 1 apa tuh? Ada 3 macam deh. DP apalah gue nggak ngerti. Itu bedanya apa sih Mas? Boleh di-sharing nggak? Jadi gini, EcuLab itu bikin menu settingan. Versi EcuLab sendiri ya. Ya, versi EcuLab berdasarkan hasil survei, hasil riset dan segala macam. Oke. Jadi kita buat tipe 3 settingan untuk stock engine atau mobil standar. Oke. Step yang pertama adalah untuk mobil bensin itu 1 BP. 1 BP. Ya. BP itu apa Mas? Maaf. Jadi 1B petrol. Oh, B petrol. Oke. Nah, 1B petrol itu yang dikejar adalah yang membedakan adalah dari mobil standar efisiensi BBM-nya bisa lebih efisien atau lebih irit sampai dengan 15%. Oh iya? Ya. Oh, keren. Tapi selain dengan itu, dengan penambahan efisiensi BBM, tenaganya pun tetap naik sampai 10%. Oh, gila ya, keren ya. Jadi jangan takut. Kalau mobil di remap untuk diiritin bukan berarti tenaganya nggak bisa lari gitu ya, bukan tapi berarti justru tenaganya kurang, malah kita naikin tenaganya kurang lebih sampai 10%. Jadi ya. metode ngiritin remap di EcuLab itu bukan mau bensinnya dicekek, tapi pembakarannya diefisienkan, tenaganya dibuat mobil lebih enteng sehingga mobilnya bisa lebih irit. Gitu ya. Oke, nah kalau masih kurang puas dengan BP ya, BP. Kalau masih belum puas atau kurang puas dengan penambahan tenaganya, bisa naik stage ke 1CP. 1CP. Ya. Apa tuh CP? 1C petrol. C petrol. Ya. Oh jadi B, C, Ya. C itu di atasnya B. Betul. Ya. Oke. Sesuai dengan urutan abjad aja ya. Oke. Nah, kalau 1CP itu berarti kita berubahnya tenaganya bisa naik sampai 15-20%. Oh iya? Ya. Widih. Tapi konsumsi BBM-nya 0. Oh, 0. Berarti tidak berubah dari standarnya. Oke, tidak lebih irit. Betul. Oke. Tapi dalam pemakaiannya bisa terjadi juga lebih irit karena tenaganya lebih besar. Jadi kita nginjek gas sedikit aja dia udah. Betul. Udah ngacir ya. Jadi kan kita menjanjikan teori yang paling buruk lah kasarnya. Betul. Teori paling buruk tuh ya bensinnya tidak berubah 0%, tenaganya naik sampai 20%. Dan itu variabel ya, tergantung dari kondisi engine, kondisi mobil masing-masing. Jadi hasilnya bisa variatif tergantung dari mobilnya masing-masing dong, karena kan karakter mobil beda-beda. Beda-beda, iya. Nah, kalau masih kurang puas lagi, naiklah ke stage 1 DP. DP, jadi B, C, D. Ya. Nah, kalau 1 DP, BBM-nya bisa lebih boros kurang lebih minus 5% dari standarnya. Oh ya, masih oke dong. Ya, tapi tenaganya bisa naik sampai 30%. Buset, itu masih di standar ya? Iya, stock engine. Oke, jadi sekarang guys, ini kita mau masuk ke, tapi kalau punyaku sekarang udah full exhaust sama dan dari replacement final bisa kali ya stage 2 ya? Bisa. Oke. Penasaran kan guys? Kita nanti kepoin aja kalau ada jadi kayak apa. Kita lihat aja. Jangan kemana-mana, stay tune ya guys.
data simpan oke. backup dong. Mm-mm. Nah, dari hasil data backup itu kita editing, setting sesuai dengan menu yang dipilih. Setelah itu ditulislah keecunya. Nah, ditulis keecu itu setelah kita buka pass-through programming, security-nya di passing dulu, kita hapus dulu tuh. Oh, Di sini ada processing. nah ini sekilas saja lihat ya. Ini lagi transferring kalau ini ya. Iya. Ini guys, ini lagi transferring ya kalian lihat. Jadi ini masih setengah, belum sampai full ya. Nah, sebelum transferring ini kita erasing dulu. Oh. Jadi kita bukan nempel, ngapusin yang ya, nge-replace jadi ya benar-benar format and nge-format baru kita masukin lagi. Oh gitu ya. Jadi bukan ditimpa, tapi benar di erase and write ulang. Oke, di replace lah ya. Ya, di rewriting. Rewriting. Terus ini kedip-kedip ya Mas ya. Tuh, ini guys, ini kedip-kedip kalau kalian lihat. Jadi artinya ini kalau kedip-kedip ECU-nya lagi diproses. lagi di processing ya. Oke. Operation complete successfully. Oke, ini udah tandanya ya Mas. Iya. Oke. Hilang Oke. kedip-kedipnya. Oh iya guys, ini begitu ini udah komplit ya. Terus di sini juga tuh udah nggak kedip-kedip lagi. Sekarang kita ngapain nih Mas? Oke. Nah, tinggal finishing. Finishing. Ya, finishing itu kita bersihin bug-bugnya. Namanya sistem pasti bisa jadi ada bug kan. Nah, kita bersihin. Bug-bugnya ya dibersihin. Ya, jadi takut ada bug, takut apa, kita beresin semua, bersihin semua. Make sure bahwa file yang tertanam itu sudah benar-benar bersih. clear. Udah nggak ada bug ya. Jadi proses remake di ECU Lab termasuk sampai ke free scanning untuk semua sistem. Oh gitu ya. Oke, close. Close ya. Gentlemen, start your engine. Oke. Kan dulu 4.000 nih. Nah, nih guys, kita lihat dulu sebenarnya 4.000 ya. Mantap. Jadi udah tadinya lepas. idle di kalau mesin dalam keadaan diem, mobil tidak maju, RPM-nya di lock di 4000. Ya, betul. Begitu ada request open limiter, kita open lah. Open ya. Iya tadi pas digas sudah lebih dari 4.000 sih, benar. Biasanya 4.000 ngong gitu. Betul. Cuman kepada user mobil jangan pernah digeber-geber lebih dari 4.000 dalam keadaan mobil dia. Oh gitu ya? Ya, Oh guys, ini tips guys dari masternya. Jangan digeber lebih dari 4.000 ya, atau bisa dipanteng ya. lama. Dipanteng gitu lama kalau dalam keadaan diam. Ya, jadi kalau cuma dikocok-kocok ini mah nggak apa-apa. Nah, yang digeber. Ya. Tapi kalau dipanteng itu nggak boleh. Rusak ya. Melintir nanti. Oh gitu ya. Di sini melintir. Oh, ini udah nih Mas. Beres. Kita tes. Wih, mantap guys. Awas. Oke guys, sekarang kita mau coba buat tes performanya ya. Oke guys, sekarang kita lihat ya guys. Oke, sip. Kita coba di D. Oke, ini udah di D ya. Terus kita sekarang kick down. Wow. Wah, 160 gila. Cepat, keren. Nanjak nih guys. Wow, 170. Cuman bumpy jadi gua agak gak enak. Bumpy banget. Oke. Jadi speed limitnya udah ke-unlock. Udah ke-unlock, speed limit ke-unlock. RPM udah ke-unlock. Iya. Speed limit juga ke-unlock kan. Yoi. Oke guys, tadi 160 cuman ini berhubung bumpy ya. Bumpy gua agak nggak berani, nggak enak, takut terbang.
Oke, kita coba nih ya, Tes aki cabut ya. aki. Oke guys, kita coba tes cabut aki. Kan ada yang bilang kalau cabut aki kayak reset nih, kita tes reset apa enggak. Oke, ini udah tesnya ini ya. Oke guys, ini udah di cabut aki. Sekarang kita lihat apakah dia ke reset. Yang reset jamnya. Jamnya sama gua punya head unit. Oh iya, jamnya ke reset. Ini saya geber sampai di atas 4000 aja buat ngetes ke reset kan bisa ya mas? Ya, Oh gila. Oke mantap. Jadi nggak ke reset. limiternya tetap Iya. udah open ya, tetap open. Iya sip lah. Mantap. A few moments later. Oke guys, gue udah selesai nge-remap. Jadi cepet sih sebenarnya ya. Cuman ya sekitar 40 menitan lah tadi lah. Dan sekarang gue lagi mau masuk tol. Kita mau tes guys ya. Oke guys, jadi ini gue pakai D ya. Ininya di D. Terus kita coba kira-kira 0 sampai 100 tuh di angka berapa ya guys. Oke, go. Oh galak depannya. Wih, galak banget. Oh 100 nya cepet banget. Wih gila, 120, 140. Dan ini cepet banget guys. 150, 160 guys. Gila, 160. Oke, keren, cepet banget. Gila, kenceng banget. Oke guys, kita coba tarik lagi ya dari nol nih ya. Dari nol guys, berhenti dan kita coba tarik ya guys. Dari nol, oke. 1, 2, 3, go. Wow, cepet banget. Wow, ada chimney. 40. Dan gua harus ke sini kunciran guys. Oke. Wow. Gila, ini dari 120 nya juga cepet banget. Kickdownnya oke. Gila, kalian bisa lihat guys, 140 ke 160 ini mau 170. Dan gua nggak berani lagi. Oke guys, tadi kita udah ngetes ya, tapi kalian jangan lakukan ini ya kalau nggak terlalu biasa juga, karena cukup bahaya, terutama bagi kalian yang lagi berkendara terus ngelewatin jalan yang bumpy. Jadi sebaiknya jangan ambil resiko ya. Kayak tadi nih, tadi kan kalian bisa lihat ya dari speedometer itu kita tarik bisa sampai 170 dan itu effortless banget sih, keren, itu kenceng banget. Dan gua tadi sebenarnya gasnya masih bisa nambah lagi, tapi karena jalannya tuh nggak mendukung ya, jadi bumpy-nya parah banget. Gua takut mobil gua terbang juga, dan yang paling penting kan safety harus nomor 1 ya guys. Jadi udah, nggak usah nekat, yang penting kita udah coba. Dan memang pengaruh dari remap itu sih luar biasa ngaruh ya. Jadi bagi kalian yang punya Brio CVT terus merasa tenaganya boyo, meskipun ini pakai D gitu ya, itu bisa sampai tembus ke 170 guys, dan itu sih gokil banget ya. Oke, sekian dulu kali ini guys. Semoga video kali ini benar-benar bisa memberikan
inspirasi dan referensi buat kalian juga. Jadi tadi racikannya tuh khusus guys, bukan stage 1 DP juga bukan, tapi khusus karena disesuaikan dengan gue punya exhaust juga ya. Dan ini nih, aduh ini responsif banget. Yang tadinya gue gas itu nggak terlalu responnya lambat, ini kayaknya respon di pedal throttle-nya juga tuh lebih responsif banget sih. Jadi memang gokil. Oke, sekian dulu guys vlog kali ini. Semoga kalian terhibur dan juga bermanfaat buat kalian semua ya. Yang jelas jangan lakukan ini di tempat yang sembarangan ya. Ini tadi gue cuma buat ngetes aja. Oke, keep safe, stay healthy, and see you guys in the next vlog. Bye bye.